Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang teori kepemimpinan. Nama saya Halimatus Sadiah, NPM 2019 01500119, dan teman saya Meliana Nurfitria 2019 01500109, dan teman saya Ratna Santika 2019 01500107. Pengertian kepemimpinan. Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Pemimpin jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Lalu yang kedua ada educate, yang dimana seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Lalu ada advice, yang dimana memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Lalu ada discipline, di mana memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Lalu ada fungsi dan peran kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama ada fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara menjalankan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasil, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif, yang dimana pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Lalu ada yang ketiga ada fungsi partisipatif, yang dimana dalam menjalankan fungsi partisipatif, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Sehingga setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Lalu yang keempat ada fungsi delegasi, yang dimana dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menentukan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada fungsi pengendalian, yang dimana fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.
Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Brostenheimen dan Naylor tahun 1979 menyebutkan bahwa kegiatan kepemimpinan paling sedikit mencakup 4 hal yang terkait dengan kegiatan manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian. Yang pertama ada meliputi peran figurehead sebagai simbol dari organisasi. Yang kedua ada peran leader berinteraksi dengan bawahan, motivasi, dan pengembangannya. Yang ketiga ada peran liaison menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi. Sedangkan peran kedua terdiri dari 3 peran, yakni yang pertama ada monitor, memimpin rapat dengan bawahan, mengawasi publikasi perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan. Yang kedua ada diseminator, menyampaikan informasi, nilai-nilai baru, dan fakta bahwa spokesman, juru bicara, atau memberikan informasi kepada orang-orang di luar organisasi. Peran ketiga terdiri dari 4 peran, yaitu entrepreneur, mendesain perubahan dan pengembangan dalam organisasi. Yang kedua ada disturbance handler, mampu mengatasi masalah terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan menurun. Yang ketiga ada resources allocator, mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi uang, dan waktu dengan melakukan penjadwalan, memprogram tugas-tugas bawahan, dan mengesahkan setiap keputusan. Yang keempat ada negosiator, melakukan perundingan dan tawar-menawar. Selanjutnya ada Isa, Karep, dan Tanjung 2003 menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia lazim digunakan 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu democratic leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua ada diktatorial atau autocratic leadership, yakni suatu gaya leadership yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya dan mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala risiko apapun. Yang ketiga ada paternalistic leadership, yaitu bentuk antara gaya pertama demokratis dan kedua diktatorial di atas, yang pada dasarnya kehendak kepemimpinan juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokratis. Yang keempat ada fair leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyarankan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya, dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Selanjutnya ada pendekatan teori kepemimpinan. Model kepemimpinan menurut sifat traits model, pendekatan berdasarkan sifat, mengkaji tentang perangai dan kemampuan yang mendalami karakteristik pemimpin yang berhasil dan tidak berhasil. Menurut Medgiono 2006, teori-teori yang mencari ciri kepribadian sosial fisik atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dasar dari teori atau pendekatan ini adalah asumsi
asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain, menurut Robbins 2006. Yang kedua, ada model kepemimpinan berdasarkan teori perilaku behavioral model. Pendekatan berdasarkan perilaku memusatkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pemimpin. Di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial, Robbins 2006 menyatakan bahwa teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Pada tahun 1950-an, ketika para peneliti menjadi kecewa dengan pendekatan sifat tersebut, mereka mulai mengamati perilaku behavior yang khususnya ditampilkan para pemimpin. Perbedaan antara teori ciri dan teori perilaku dalam penerapan terletak dalam pengadaian yang mendasari seandainya teori itu sahih atau valid. Maka kepemimpinan secara dasar di bawah lahir dan pemimpin dapat ditunjukkan dengan cara penyeleksian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga dari pendekatan teori kepemimpinan. Ada model kepemimpinan kontingensi atau contingency model. Menurut Mujiono 2006, pendekatan kontingensi mengkaji kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional terutama tingkat kepantangan bawahan. Pendekatan situasional mengasumsikan bahwa kondisi yang menentukan efektivitas pemimpin bervariasi menurut situasi, kematangan atau kedewasaan bawahan. Menurut Mujiono, situasi yang mendesak perlunya kehadiran pemimpin bila 1. Keadaan kacau, tidak menentu, dan kelompok tidak mampu mengatasi konflik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. 2. Anggota organisasi secara perorangan ataupun secara kelompok belum mampu mengambil keputusan penting untuk pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, perubahan lingkungan organisasi yang cepat sehingga kelompok tidak mampu mengendalikan keadaan terutama dalam menangkap pesan dari perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4. Munculnya kompetitor baru yang dapat menggeser peran kelompok. Berikut ini penulis menguraikan model kepemimpinan kontingensi, yaitu model kontingensi dari Fiedler. Selanjutnya ada tugas-tugas kepemimpinan. Menurut Hasibuan tahun 2005, mengemukakan tugas-tugas kepemimpinan yang merupakan cerminan dari perilakunya dalam melaksanakan proses kepemimpinan antara lain. 1. Mengambil keputusan. 2. Mengembangkan imajinasi. 3. Mengembangkan kesetiaan pengikutnya. 4. Pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. 5. Pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para pengikutnya. 6. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 7. Melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan. 8. Memberikan tanda penghargaan. Dan 9. Mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Yang terakhir ada implikasi teori kepemimpinan. Implikasi kepemimpinan atau skripsi dan tesis. Kepemimpinan ini memiliki beberapa implikasi antara lain. Yang pertama, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan. Para karyawannya atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan tidak akan ada pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya atau his or her power mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Yang terakhir, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami.